Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Nazulfa, NIM T 2019-127. Baiklah, ini untuk mind map dari sifat fisik dan kimia dari materi. Nah, sifat fisik itu sifatnya adalah reversible, sedangkan sifat kimia sifatnya adalah irreversible. Nah, materi itu dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Untuk zat tunggal itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu unsur dan senyawa. Kemudian untuk zat campuran dibagi menjadi dua juga, yaitu homogen dan heterogen. Kemudian masuk pada sifat fisik. Yang tadi bersifat reversible. Maksudnya reversible di sini dapat kembali ke bentuk semula. Pengertian dari sifat fisik dari materi yaitu sifat yang berhubungan dengan penampilan fisik yang biasanya dapat diamati dari luar materi atau yang terlihat atau nampak. Sifat ini tidak menyebabkan terbentuknya zat lain. Seperti itu. Contoh sifat fisik materi misalnya yaitu wujud zat. Wujud zat itu ada banyak macamnya, misalnya zat padat, cair, dan zat gas. Untuk sifat fisiknya, misalnya suatu zat air atau suatu cairan, misalkan air, kemudian kita bekukan, maka itu dari yang mulanya cair menjadi padat, yaitu dalam bentuk es, itu termasuk sifat fisik. Kemudian ada warna, daya hantar listrik, kemagnetan, titik leleh dan titik didih, kelarutan dan kekerasan. Kemudian ada sifat kimia. Sifat kimia ini bersifat irreversible. Irreversible itu tidak dapat kembali ke bentuk semula. Kita ingat-ingat kembali kalau sifat fisik itu bisa kembali ke bentuk semula atau bentuk awal, sedangkan sifat kimia itu tidak dapat kembali ke bentuk semula atau bentuk awal. Nah, pengertian di sini yaitu sifat kimia dari materi yaitu sifat yang berhubungan dengan kemampuan sebuah zat untuk bereaksi atau berubah menjadi zat lain. Jadi ini menghasilkan suatu zat baru seperti itu. Di sifat kimia ini zatnya atau zat barunya itu bisa berupa endapan, perubahan warna ataupun perubahan suhu. Contoh dari sifat kimia materi itu misalnya mudah terbakar, mudah busuk, berkarat, mudah meledak, dan beracun. Contohnya itu seperti nasi yang sudah basi, bensin, minyak tanah itu yang mudah terbakar, dan lain sebagainya. Kemudian pada materi itu dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal itu dipecah lagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur itu dipecah lagi menjadi dua, yaitu logam dan non-logam. Kemudian untuk materi yang kedua yaitu zat campuran. Nah, zat campuran di sini ada pembagiannya juga menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Kalau homogen itu adalah campuran yang memiliki komposisi seragam dan tidak dapat dibedakan. Jadi suatu zat yang bercampur tadi itu menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan ini zat yang A atau ini zat yang B, jadi samar seperti itu. Kemudian untuk zat heterogen yaitu campuran yang bisa dibedakan. Suatu zat yang dicampur kemudian kita bisa melihat itu suatu larutan atau zat A dan itu suatu zat B, maka itu disebut dengan heterogen. Jadi bisa dibedakan antara suatu zat 1 dan zat 2 seperti itu. Kemudian pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Kita banyak jumpai dalam kehidupan sehari-hari bahwa suatu nasi atau makanan lain yang mudah basi, jika kita biarkan secara berhari-hari di tempat yang terbuka, maka akan menimbulkan bau busuk atau bahkan munculnya jamur. Nah, itu pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kayu yang dibakar, maka itu akan menjadi abu. Itu termasuk sifat kimia dari suatu materi.
Jadi suatu kayu yang sudah menjadi abu tidak mungkin lagi menjadi kayu lagi. Kemudian es batu, pembentukan es batu dan pencairan es batu. Kemudian kopi itu jika lama-kelamaan kita biarkan maka akan membentuk suatu endapan di bawahnya. Jadi itu termasuk dengan zat campuran. Kemudian lilin yang dipanaskan lama-kelamaan akan meleleh dan lama-kelamaan pula akan membeku juga ketika sudah tidak terkena panas, seperti itu. Kemudian untuk korelasi dengan kajian keislaman itu terdapat dalam surat Al-Qamar ayat 49 dan surat Al-Furqan ayat 2 yang berbunyi inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Itu untuk surat Al-Qamar ayat 49 dan Al-Furqan ayat 2 alladzi lahu mulku samawati wal ard wa lam yattakhidhu wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulli syai'in faqaddarahu taqdira, yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Kemudian arti surat yang kedua, dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Dari kedua ayat tersebut itu mengisyaratkan bahwa kata ukuran adalah apa yang ada di alam ini dapat dinyatakan dengan dua peran. Yang pertama sebagai bilangan dengan sifat ketelitian yang terkandung dalamnya, dan yang kedua sebagai hukum atau aturan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.